Hai semuanya, perkenalkan nama saya Angela Leontin Salsa dengan NIM 2311016073 dari kelas 2023A. Di sini saya akan menjelaskan tentang Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal yang ke-1, di mana Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur berbagai aspek dalam penyelenggaraan kesehatan di Indonesia. Pasal 1 Undang-Undang ini mendefinisikan istilah-istilah penting yang terkait dengan kesehatan, seperti kesehatan, pelayanan kesehatan, dan sumber daya kesehatan. Isi pasal 1 menyatakan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Selain itu, istilah-istilah lain dijelaskan untuk memperjelas konteks dan ruang lingkup undang-undang ini. Definisi kesehatan yang komprehensif menekankan pentingnya tidak hanya aspek fisik, tetapi juga mental dan sosial dalam mencapai derajat kesehatan yang optimal. Hal ini menjadi landasan bagi penyelenggaraan program-program kesehatan di Indonesia, serta memastikan bahwa layanan kesehatan yang diberikan itu bersifat holistik. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan merupakan kerangka hukum penting yang mengatur penyelenggaraan kesehatan di Indonesia. Pasal 1 berisi berbagai definisi yang menjadi acuan dalam implementasi undang-undang ini. Beberapa istilah dari kunci yang dijelaskan ini meliputi yang pertama ada kesehatan. Didefinisikan sebagai keadaan sehat yang mencakup aspek fisik, mental, dan sosial. Ini berarti bahwa kesehatan bukan hanya sekedar tidak adanya penyakit, tetapi juga mencakup kesejahteraan mental dan kemampuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Yang kedua ada pelayanan kesehatan, mencakup semua upaya untuk meningkatkan, memelihara, dan memulihkan kesehatan masyarakat. Ini melibatkan berbagai bentuk layanan, mulai dari pelayanan medis hingga promosi kesehatan. Yang ketiga ada sumber daya kesehatan, merujuk pada segala sesuatu yang diperlukan untuk penyelenggaraan kesehatan, termasuk tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan, dan obat-obatan. Nah, di sini ada konteks dan implikasi. Yang pertama ada landasan kebijakan. Di sini menyediakan dasar bagi kebijakan kesehatan yang lebih luas dan pelaksanaan program-program yang berkaitan dengan peningkatan kesehatan masyarakat. Yang kedua ada pendekatan holistik. Dengan mengakui aspek mental dan sosial dalam kesehatan, undang-undang ini dapat mendorong pendekatan yang lebih holistik dalam pelayanan kesehatan. Ini mengarahkan perhatian pada pentingnya kesehatan mental, dan kondisi sosial yang mendukung kesehatan fisik. Yang ketiga ada pemberdayaan masyarakat, di mana definisi ini juga mengarah pada pemberdayaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam menjaga kesehatan mereka, sehingga mendorong pendekatan preventif dan promotif dalam kesehatan. Di sini ada tantangan dalam implementasi. Meskipun memiliki dasar hukum yang kuat, tantangan dalam implementasi undang-undang ini itu pastinya tetap ada ya teman-teman. Seperti yang pertama ada sumber daya terbatas. Jadi ketersediaan sumber daya kesehatan yang tidak merata di seluruh wilayah Indonesia. Yang kedua ada kesadaran masyarakat yang masih rendah mengenai pentingnya kesehatan mental dan sosial. Yang ketiga ada koordinasi antar sektor, di mana kesehatan ini tidak dapat dipisahkan dari faktor sosial ekonomi sehingga memerlukan koordinasi yang baik antar sektor. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.